Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Imam Setia Permana. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Sistem Informasi. Materi yang akan saya sampaikan di sini adalah contoh informasi pengambilan keputusan manajemen. Dalam tipe-tipe informasi di sini terdapat ada 3 bagian. Yang pertama manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat. Manajemen tingkat atas mempunyai tugas dalam mengumpulkan data informasi. Manajemen tingkat menengah mempunyai tugas dalam mengarahkan perhatian informasi. Kemudian manajemen tingkat itu termasuk pengendalian operasi, di mana mempunyai tugas informasi pemecahan masalah atau problem solving information. Untuk yang pertama, sistem informasi dalam tugas manajemen atas punya tugas yaitu score keeping information atau informasi pengumpulan data, di mana merupakan informasi yang berupa akumulasi atau pengumpulan data yang biasanya digunakan untuk membantu manajemen tingkat bawah dalam mengevaluasi para bawahannya atau timnya. Dari penjelasan tersebut ada contoh ketika seorang kepala ekspedisi membuat suatu keputusan tentang timnya. Setiap minggu akan digilir dalam tugas berbeda. Ada satu kesalahan, maka akan dikenakan sanksi. Kepala divisi ekspedisi ini akan melakukan penilaian kepada timnya siapa saja yang tidak dapat melakukan berbagai pekerjaan berbeda, dan siapa saja yang tidak dapat berkembang dengan baik. Jadi tugas dari manajemen tingkat atas itu dimana ketika ada bawahan atau timnya yang tidak bisa berkembang dalam pekerjaan yang berbeda-beda, mungkin penilaiannya akan rendah, dan orang yang menilai dari timnya tersebut adalah tugas dari manajemen atas atau yang bisa disebut si kepala divisi ekspedisi tersebut. Untuk yang kedua, informasi pengarahan perhatian itu adalah tugas dari manajemen menengah. Adalah informasi untuk membantu manajemen tingkat menengah memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan dalam perusahaan. Di sini bisa dibaca contohnya ketika ada seorang kasir, ketika oknum gitu ya, di kasir terdapat penyelewengan uang 100 juta rupiah. Kemudian manajemen menengah tersebut melakukan evaluasi. Kenapa terdapat penyelewengan hal seperti ini gitu ya. Kemudian manajer tersebut ya melakukan evaluasi untuk melakukan oknum harian agar tidak lagi si kasir tersebut tuh melakukan penyelewengan hal seperti ini karena sudah merugikan perusahaan. Untuk yang ketiga, informasi pemecahan masalah yang dilakukan manajemen tingkat. Nah, merupakan informasi untuk membantu manajer tingkat atas mengambil keputusan dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Problem solving biasanya dihubungkan dengan keputusan yang tidak berulang-ulang serta situasi yang membutuhkan analisis. Nah, jadi yang problem solving itu berkaitan dengan yang kedua dan yang pertama. Jadi problem solving akan di sini contohnya ketika ada penyimpangan yang tadi di kasir itu yang dilakukan analisis oleh manajemen menengah, kemudian yang berhak memutuskan antara lanjut atau tidaknya seorang bawahan yaitu adalah manajemen tingkat atas. Nah, jadi si manajemen tingkat atas itu menerima informasi analisis dari manajemen menengah siapa saja yang terkait dalam kasus tersebut. Nah, kemudian si manajemen tingkat atas mempunyai kewenangan untuk memutus atau memberhentikan kerjanya dari seorang bawahan yang dirasa melakukan penyelewengan gitu ya. Jadi manajemen tingkat atas bisa memutus dalam atau memberhentikan seorang bawahannya. Oke, jadi itu ketiga dari tipe sistem informasi yang dipelajari dari mata kuliah Sistem Informasi Teknologi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa
bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.